Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faruk Abid Kamil dari Ilmu Komunikasi semester 2 paralel 3. Saya akan menjelaskan klarifikasi macam-macam najis, tata cara mensucikan, dan macam-macam air dalam toharoh. Najis dibagi menjadi 3, yaitu najis mughalladhah, mukhafafah, dan mutawassithah. Najis mughalladhah atau najis berat adalah najis dari anjing, babi, dan segala keturunannya. Adapun cara mensucikannya, bagian suatu benda yang terkena najis mughalladhah. Yang pertama adalah basuhlah daerah yang terkena najis mughalladhah dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Yang kedua ada najis mukhafafah. Najis ringan adalah najis yang berupa air seni anak laki-laki yang belum genap umur 2 tahun dan belum pernah mengkonsumsi selain ASI. Adapun cara mensucikan najis mukhafafah adalah dengan memercikan air pada benda itu meskipun tidak mengalir. Yang ketiga ada najis mutawassithah atau najis sedang. Adalah najis selain kedua macam yang telah disebut. Najis mutawassithah ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada najis sukmiyah, yaitu najis kita yakini adanya akan tetapi tidak nyata zat, bau, rasa maupun warnanya, seperti air kencing yang sudah lama kering sehingga sifat-sifatnya telah hilang. Cara menyuci najis ini cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang terkena najis. Yang kedua ada najis ainiyah, yaitu najis yang masih terdapat zat atau salah satu sifatnya seperti bau, warna, dan rasa. Cara mensucikan najis ini adalah dengan membasuh atau menghilangkan zat, bau, warna, dan rasanya. Apabila bau dan warna sulit untuk dihilangkan dengan cara dikerok, digosok maupun dicuci dengan sabun, maka hukumnya dimaafkan. Adapun macam-macam air. Yang pertama, air suci menyucikan. Contoh air hujan, salju, air laut, air embun, air zam-zam, air sumur, dan mata air. Adapun air suci tidak menyucikan adalah air yang berubah disebabkan tercampur dengan benda suci lain sehingga kehilangan sifat kemutlakannya. Tidak bisa lagi disebut air saja. Contohnya air murni yang tercampur dengan teh sehingga menjadi air teh, air murni yang tercampur dengan sabun sehingga menjadi air sabun, dan masih banyak yang lain. Yang ketiga air suci tetapi makruh atau air musammas. Air musyammas adalah air yang dipanaskan di bawah terik sinar matahari dengan menggunakan wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak seperti besi atau tembaga. Adapun air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang terkena barang najis yang volumenya kurang dari 2 kulah atau volumenya mencapai 2 kulah atau lebih, namun berubah salah satu sifatnya, warna, bau, atau rasa. Karena terkena najis tersebut, air sedikit meskipun tidak ada sifatnya yang berubah. Pertanyaan kedua yaitu jelaskan tentang hadas kecil dan hadas besar dan bagaimana cara membersihkannya. Ada yang pertama bahwa buang air kecil atau buang air besar BAB kentut mengeluarkan madhi dan wadi. Yang dikeluarkan dalam keadaan sehat adalah termasuk hadas kecil. Selain itu, tidur dengan pantat atau punggung yang tidak menempel di alas permukaan, gila atau hilang akal, tersentuh kulit dengan lawan jenis, menyentuh kemaluan adalah hal-hal yang menyebabkan hadas kecil sehingga diwajibkan untuk bersuci kembali. Jika sedang dalam keadaan hadas kecil, kita tidak dapat melakukan ibadah seperti mendirikan sholat, menyentuh Al-Quran, atau melakukan tawaf. Sementara ada hadas besar, hadas yang berada pada seluruh tubuh manusia sehingga harus disucikan seluruh tubuhnya, yang dilarang untuk melakukan ibadah sebelum mandi wajib atau mandi besar. Menurut para ulama dan ahli fikih, hadas besar terdiri dari mengeluarkan mani dalam keadaan sadar maupun tidur atau mimpi basah, berhubungan badan dalam keadaan haid atau nifas. 3 perkara ini adalah hadas besar yang jika tidak boleh melakukan perkara seperti sholat, membaca Al-Quran, berpuasa, memasuki masjid, tawaf, dan lainnya sebelum bersuci dahulu. Bagaimana cara membersihkannya? Ada surat Al-Maidah yang berarti ayat Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 6 yang berarti, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat,
maka basuhlah mukamu dengan tangan sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Sapulah mukamu dan hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Untuk mensucikan tubuh dari hadas, ada beberapa cara untuk bersuci sesuai dengan perkaranya. Jika buang air kecil, air besar, mengeluarkan mazi atau wadi, dapat dilakukan dengan membersihkan kemaluan atau lubang keluar, kemudian berwudu. Sementara jika melakukan perkara yang menyebabkan hadas kecil, dapat bersuci dengan berwudu. Sementara jika ingin bersuci dari hadas besar, harus dilakukan dengan mandi wajib atau mandi besar. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, jelaskan dengan cara mencontohkan praktek sholat subuh disertai penjelasan syarat, rukun, sunnah, dan hal yang membatalkan sholat fardu. Saya menjelaskan dulu apa itu syarat-syaratnya, rukun ataupun sunnah yang membatalkan sholat fardu. Adapun syarat-syarat sholat, yang pertama itu adalah muslim, balik, dan berakal. Yang ketiga, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang keempat, suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis yang kelihatan. Yang kelima, mengetahui waktu sholat telah tiba, tidak wajib sholat sebelum waktunya. Yang keenam, menghadap kiblat, sebab sholat tidak sah tanpa menghadap kiblat. Yang terakhir, yang ketujuh, menutup aurat. Adapun rukun-rukun sholat, yang rukun sholat yang pertama, berdiri bagi yang mampu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Itu surat Al-Baqarah ayat 238. Yang kedua, niat, yaitu keinginan hati untuk menunaikan sholat tertentu, dan niat itu amalan hati, tidak ada kaitannya dengan lisan. Yang ketiga ada takbiratul ihram. Yang keempat membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima ruku. Yang keenam i'tidal. Yang ketujuh sujud dengan tumaninah, yang termasuk anggota sujud ada 7, yaitu wajah, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 telapak kaki. Yang ke-8 duduk di antara 2 sujud. Yang ke-9 adalah duduk tahiyat. Yang ke-10 membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-11 adalah mengucapkan salam. Yang terakhir 12 tertib, yaitu berurutan dalam mengerjakan rukun-rukun sholat. Ada sunnah-sunnah sholat. Setiap orang yang sholat dianjurkan selalu melakukan amalan sunnah ini agar dapat memperoleh pahalanya. Yang pertama, mengangkat 2 tangan pada saat takbiratul ihram, pada saat ruku, dan bangkit dari ruku pada saat berdiri ke rakaat ketiga. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Yang ketiga ada tawajuh atau doa iftitah. Yang keempat, isti'adzah, yaitu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca bismillah hanya pada rakaat pertama. Yang kelima, membaca amin setelah Al-Fatihah. Yang keenam adalah membaca surat Al-Quran setelah Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama. Yang ketujuh, membaca takbir setiap melakukan gerakan sholat, melakukan 2 telapak tangan di atas kedua lutut ketika ruku, membaca tasbih 3 kali ketika ruku. Yang selanjutnya bacaan ketika bangkit dari ruku dan ketika i'tidal, membaca tasbih 3 kali ketika sujud, membaca doa ketika duduk di antara 2 sujud. Duduk iftirash, yaitu cara duduk di atas mata kaki kiri, tapak kaki kanan ditegakkan ujung-ujung jari kaki kanan dihadapkan ke kiblat. Yang ke-15 duduk tawarruk, yaitu cara duduk dengan meletakkan kaki kiri di bawah kaki kanan, tapak kaki kanan ditegakkan ujung-ujung jari kaki kanan dihadapkan ke kiblat, dan posisi pantat duduk di lantai. Yang ke-15 duduk istirahat, yaitu duduk sebentar setelah sujud kedua sebelum bangkit ke rakaat selanjutnya. Yang ke-16 tasyahud awal. Yang ke-17 berdoa setelah salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum salam. Yang ke-18 salam kedua menoleh ke kiri. Ingat, salam kedua menoleh ke kiri. Yang terakhir ada zikir dan doa setelah salam. Adapun yang membatalkan sholat,
makan dan minum saat sholat. Yang kedua, berkata-kata yang bukan berkepentingan di dalam sholat. Yang ketiga, sengaja banyak bergerak yang bukan gerakan selain sholat. Yang keempat, meninggalkan salah satu syarat dan rukun sholat. Yang kelima, tertawa ketika sholat. Sekian, terima kasih. Adapun 3 syarat untuk berwudu. Yang pertama, menggunakan air yang bersih. Yang kedua, menggunakan air yang halal alias bukan hasil dari curian. Yang ketiga, membersihkan benda-benda yang dapat menghalangi air menyentuh kulit. Adapun susunan cara berwudu. Yang pertama, membasuh mulut 3 kali. Yang kedua, membasuh muka 3 kali. Yang ketiga, membasuh tangan sampai sikut. Selanjutnya, membasuh rambut minimal mengenai kulit kepala rambut. Selanjutnya, membasuh telinga 3 kali. Yang terakhir, membasuh kaki sampai telapak kaki. Doa setelah berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minal tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tata cara salat subuh. Yang pertama adalah niat. Usolli fardhu subhi rak'atain mustaqbilan qiblati anillahi ta'ala. Itu niat untuk sendiri. Adapun niat untuk menjadi makmum atau menjadi imam. Usolli fardhu subhi rak'atain mustaqbilan qiblati, imaman untuk imam atau makmuman untuk imam, lillahi ta'ala. Selanjutnya takbir Allahu Akbar. Dianjurkan untuk membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikeen. Inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Lanjutkan untuk membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lanjutkan untuk membaca surat-surat pendek atau surat-surat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Lanjutkan takbir, kemudian rukun Allahu Akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdi sebanyak 3 kali. Selanjutnya sami Allah liman hamidah, i'tidal membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil masjid amin syai'in ba'du. Selanjutnya takbir sujud. Baca subhana rabbil a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Lalu takbir lagi, duduk di antara sedua sujud. Rabbik firli warhamni wasbirni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani.
Lalu kemudian sujud lagi dengan bacaan yang sama, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Lalu takbir lagi, duduk sebentar, Allahu Akbar. Sama seperti rakaat pertama, membaca Al-Fatihah lalu membaca surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Lalu takbir Allah Akbar, membaca Subhana rabbil azim wa bihamdi sebanyak 3 kali. Lalu sami Allah liman hamidah itu tidak membaca Rabbana lakal hamdu wa minal ahli wa minal masyiddin ba'du. Lalu setelah rakaat kedua diperbolehkan untuk membaca kunut ataupun tidak membaca. Lalu takbir, kemudian sujud Allah Alhamdulillah, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. takbir lagi, duduk di antara sujud. Rabbi firli warhamni wasbir warfa'ni warzuqni wahdini waqini waqini. Takbir lagi, sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Lalu duduk tasyahud akhir dengan membaca At-tahiyatun mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi syalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Lalu salam yang awal ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekian, terima kasih. Saya Faruq Abid Kamil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.